Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe. Karena klik tombol subscribe itu gratis. Gratis dengan subscribe, kamu support channel ini untuk upload video setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis. Gratis. Gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe. Selamat menonton. Yahoo! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan sekalian. Kami dari kelompok 5 dari kelas 2020A semester 2 Fakultas Hukum Universitas Wiraraja akan mempresentasikan hasil tugas makalah mata kuliah Hukum Perdata yang mengusung tema perbuatan melawan hukum dengan judul Perlindungan Hukum Terhadap Tanah yang Bersertifikat yang dialihfungsikan menjadi tanah perhutanan di Manding, Kabupaten Sumedang. Kenalkan, nama saya Fitriani, NPM 720412183. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum di sini dimaksudkan adalah sebagai perbuatan melawan hukum dalam bidang keperdataan. Untuk istilah perbuatan melawan hukum ini dalam bahasa Belanda disebut onrechtmatig daad, atau dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah tort. Kata tort itu sendiri sebenarnya hanya berarti salah, akan tetapi khususnya dalam bidang hukum, kata tort itu berkembang sedemikian rupa, sehingga berarti kesalahan perdata yang bukan berarti dari wan prestasi kontrak. Jadi serupa dengan pengertian perbuatan melawan hukum, onrechtmatig daad. Dalam sistem hukum Belanda atau di negara-negara Eropa kontinental lainnya, kata tort sendiri berasal dari kata Latin torquer atau tortus. Dalam bahasa Perancis seperti kata wrong berasal dari kata Perancis wrong yang berarti kesalahan atau kerugian. Sehingga tujuan dari pembentukan suatu sistem hukum yang dikenal dengan perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum tidak hanya mencakup perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang pidana saja, tetapi juga jika perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang lainnya dan bahkan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tidak tertulis. Sebaliknya, pada perbuatan melawan hukum adalah tidak demikian. Undang-undang hanya menentukan satu pasal umum yang memberikan akibat-akibat hukum terhadap perbuatan melawan hukum. Beberapa definisi yang diberikan oleh para ahli hukum terhadap perbuatan melawan hukum adalah sebagai berikut. Yang pertama dari Sundarko Gautama. Pada dasarnya, perbuatan melawan hukum adalah kumpulan dari prinsip-prinsip hukum yang bertujuan untuk mengontrol atau mengatur perbuatan berbahaya untuk hukum, yang bertujuan untuk mengontrol atau mengatur perilaku berbahaya untuk memberikan tanggung jawab atas suatu kerugian yang terbit dari interaksi sosial dan untuk menyediakan ganti rugi terhadap korban dengan suatu gagasan yang tepat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nahdudin Ma'arif dengan NPM 720412178. Baik, di bagian B ini ada Maryam Darus Badirul Zaman. Beliau menggunakan terminologi perbuatan melawan hukum dengan mengatakan bahwa pasal 1365 KUH Perdata menentukan bahwa setiap perbuatan yang melawan hukum yang membawa kerugian kepada seseorang mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian ini mengganti kerugian tersebut. Selain itu, pasal 1365 KUH Perdata ini sangat penting, artinya karena melalui pasal ini hukum yang tidak tertulis diperhatikan oleh undang-undang. Nah, di bagian C ada Wirjono Projo Dikoro menggunakan istilah perbuatan melanggar hukum atau onrechtmatige daad dalam bahasa Belanda lazimnya mempunyai arti yang agak sempit, yaitu arti yang dipakai dalam pasal 1365 KUH Perdata dan hanya berhubungan dengan penafsiran pasal tersebut. Sedang kini istilah perbuatan melanggar hukum ditujukan kepada hukum yang pada umumnya berlaku di Indonesia. Nah, selanjutnya perbuatan melawan hukum diatur dalam pasal 1365 sampai dengan pasal 1380 KUH Perdata. Nah, di sini pasal 1365 BW mengatur tentang perbuatan dan pasal 1380
66 mengatur tentang tidak berbuat. Sedangkan yang dimaksud dengan perbuatan secara klasik dalam istilah perbuatan melawan hukum ada 3. Yang pertama, non via sance, yakni merupakan tidak berbuat sesuatu yang diwajibkan oleh hukum. 2. Mis via sance merupakan perbuatan yang dilakukan secara salah. Perbuatan mana merupakan kewajibannya atau merupakan perbuatan yang dia mempunyai hak untuk melakukannya. 3. Malvia sance, yakni merupakan perbuatan yang dilakukan padahal pelakunya tidak berhak untuk melakukannya. Baik, terima kasih. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan sedikit. Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainur, NPM 720412186. Saya akan melanjutkan dari penjelasan teman saya tadi. 2B, unsur-unsur perbuatan melawan hukum. Sesuai dalam pasal 1365 KUH Perdata, begini Jojo Diharjo dalam buku Perbuatan Melawan Hukum menjelaskan suatu perbuatan melawan hukum haruslah mengandung unsur-unsur. Yang pertama, adanya suatu perbuatan. Artinya, suatu perbuatan melawan hukum diawali oleh suatu perbuatan dari si pelakunya. Umumnya diterima anggapan bahwa dengan perbuatan di sini dimaksudkan baik berbuat sesuatu maupun tidak berbuat sesuatu. Yang kedua, perbuatan tersebut melawan hukum. Perbuatan yang dilakukan tersebut haruslah melawan hukum sejak tahun 1919. Unsur melawan hukum ini diartikan dalam arti luas. Yang pertama, perbuatan melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum. Terus yang kedua, perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku. Yang ketiga, perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban si pelaku. Yang keempat, perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan. Terus yang kelima, terakhir, perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat. Mungkin sampai di sini penjelasan saya dan akan dilanjutkan oleh teman-teman yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Utra Darmawan, NPM 720412182. 3. Adanya kesalahan dari pihak pelaku agar dapat dikenakan pasal 1365 tentang perbuatan melawan hukum. Undang-undang dan jurisprudensi mensyaratkan agar pada pelaku haruslah mengandung unsur kesalahan atau skuldelement dalam melaksanakan perbuatan tersebut. Karena itu, tanggung jawab tanpa kesalahan atau strict liability tidak termasuk tanggung jawab berdasarkan kepada pasal 1365 KUH Perdata. Jikapun dalam hal tertentu diberlakukan tanggung jawab tanpa kesalahan tersebut atau strict liability, hal tersebut tidaklah didasari atas pasal 1365 KUH Perdata, tetapi didasarkan pada undang-undang lain. Karena pasal 1365 KUH Perdata mensyaratkan adanya kesalahan atau skuld dalam suatu perbuatan melawan hukum, maka perlu diketahui bagaimanakah cakupan dari unsur kesalahan tersebut. Suatu tindakan dianggap oleh hukum mengandung unsur kesalahan sehingga dapat dimintakan tanggung jawabnya secara hukum jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut. 1. Ada unsur kesengajaan. Unsur kesengajaan baru dianggap ada manakala dengan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja tersebut telah menimbulkan konsekuensi tertentu terhadap fisik dan atau mental atau properti dari korban. Meskipun belum merupakan kesengajaan untuk melukai atau fisik atau mental dari korban tersebut. Unsur kesengajaan tersebut dianggap ada dalam suatu tindakan manakala memenuhi elemen-elemen sebagai berikut.
1. Adanya kesadaran atau state of mind untuk melakukan. 2. Adanya konsekuensi dari perbuatan, jadi bukan hanya ada perbuatan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Nurdiansyah, NPM 7204121880. Pemaparan materi yang ditugaskan ialah kesadaran untuk melakukan bukan hanya untuk menimbulkan konsekuensi, melainkan juga adanya kepercayaan bahwa dengan tindakan tersebut pasti dapat menimbulkan konsekuensi tersebut. Maksud instan dari pihak pelakunya, maksud tersebut diartikan sebagai suatu keinginan untuk menghasilkan suatu akibat tertentu. Dalam hubungan, akibat yang ditimbulkan oleh adanya tindakan kesengajaan tersebut. Rasa keadilan memintakan agar hukum lebih memihak kepada korban dari tindakan tersebut. Artinya hukum lebih melihat kepada akibat dari tindakan tersebut kepada para korban daripada melihat apa maksud yang sesungguhnya dari si pelaku. Meskipun masih dengan tetap mensyaratkan adanya unsur kesengajaan tersebut. Dalam ilmu hukum, diajarkan bahwa agar suatu perbuatan dapat dianggap sebagai kelalaian, haruslah memenuhi unsur pokok sebagai berikut. 1. Adanya suatu perbuatan atau mengabaikan sesuatu yang mestinya dilakukan. 2. Adanya suatu kewajiban kehati-hatian atau duty of care. 3. Tidak dijalankan kewajiban kehati-hatian tersebut. 4. Adanya kerugian bagi orang lain. 5. Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan atau tidak melakukan perbuatan dengan kerugian yang timbul. Terima kasih. Baik, dari penjelasan teman-teman saya dapat disimpulkan dengan dikeluarkan putusan AQ, rasa kepastian hukum sudah pasti terpenuhi karena UU PTPK hanya menerapkan sifat melawan hukum formil saja. Namun di sisi lain, nilai keadilan dan nilai kemanfaatan akan terabaikan dengan dihapuskannya sifat melawan hukum. Plato mengatakan keadilan merupakan nilai kebijakan untuk semua yang diukur dari apa yang seharusnya dilakukan secara normal, bukan hanya diukur dari apa yang seharusnya dilakukan secara moral. Seperti yang dikemukakan Sundikno Mertokusumo, masyarakat mengharapkan manfaat dan pelaksanaannya atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaannya hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan di dalam masyarakat. Hukum yang baik adalah yang dapat menegakkan kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi masyarakat. Demikianlah beberapa hal yang bisa kelompok saya sampaikan. Sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyampaian tadi mungkin ada kesalahan kata yang menyinggung perasaan kawan-kawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.